Guna memastikan kelancaran proses belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19, serta penerapan protokol kesehatan di sekolah. Rabu 6 Januari 2021, Bupati Sambas Atbah Romi Soili bersama Forkopimda melakukan pemantauan secara langsung sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Sambas. Adapun sekolah yang didatangi diantaranya SMP Negeri 1 Sambas dan SMP Negeri 2 Sambas. Selain Bupati Sambas Atbah Robi Suhaili dan Kapolres Sambas AKBP Robertus Bellarminus Heri Ananto Praktiknyo turut hadir melakukan pemantauan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Sabhan. Saat diwawancarai sejumlah media, Bupati Sambas Atbah Romi Soili mengapresiasi kedua sekolah yang disiplin mengikuti protokol kesehatan. Ia menegaskan bahwa kedatangannya untuk memantau sekolah agar tetap menerapkan prokes hingga para guru, siswa, dan orang tua merasa aman. Dalam kesempatan itu, Atbah menyampaikan bahwa pemerintah dan dinas pendidikan akan terus memantau sekolah agar menjadi contoh yang baik bagi sekolah-sekolah lainnya, serta mengingatkan pengelola sekolah untuk tetap komitmen menerapkan protokol kesehatan. Dua sekolah yang kami kunjungi, kami pantau, alhamdulillah kedua-duanya sudah sangat-sangat baik, patuh dan disiplin. Pertama untuk protokol kesehatan, ya, sejak kita masuk ke pintu gerbang itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Adanya tempat cuci tangan, ya, beserta sabun, semuanya disediakan. Kemudian juga di depan-depan kelas juga disediakan cuci tangan. Kemudian anak-anak, para guru, ya, tenaga pengajar, semua juga memakai masker. Kemudian kami juga masuk ke ruang-ruang kelas dan jarak antara satu siswa dengan siswa lainnya sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan para guru memberikan arahan terus kepada anak-anak supaya tetap patuh dan komitmen terhadap protokol kesehatan untuk tidak berkerumun, untuk tidak berkerumun di kelas atau di tempat-tempat sekitar sekolah. Kami berharap untuk segera kembali jika selesai belajar, segera kembali ke rumah masing-masing. Ya. Pertama, kami mengharap kedatangan kami ini memastikan bahwa prokes di sekolah itu betul-betul sudah dijalankan. Dengan komitmen sekolah untuk menjalankan protokol kesehatan, maka mudah-mudahan memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh orang tua siswa. Pastikan bahwa sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik, dan jika ada orang tua yang memang belum merasa nyaman, tentu pelayanan sekolah tetap diberikan kepada anak-anak agar tidak ketinggalan dalam belajar. Saya berharap juga kepada orang tua untuk mencari yang terbaik, ya, terbaik, apakah itu masuk atau barangkali di rumah, tetapi pastikan bahwa sekolah hari ini yang diizinkan untuk bisa ada tatap muka sudah memastikan mereka patuh dan taat kepada protokol kesehatan. Itu sebabnya harapan kami para guru, pengelola pendidikan untuk tetap komitmen dengan sebaik-baiknya terhadap protokol kesehatan. Jangan sampai tiba-tiba di tengah perjalanan kita harus kembali ke rumah lagi. Ya, ini akan terus kita dengung-dengungkan pada para siswa, kepada para guru, ya, untuk komitmen betul. Jangan sampai tiba-tiba di tengah jalan kita kembali lagi ke rumah. Dan kami dari pemerintah akan terus memantau. Jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor, karena pada dasarnya
apa yang telah dilakukan ini sudah sangat-sangat baik dan sudah sangat komitmen dengan protokol kesehatan. Ke depan harus semakin ditingkatkan karena bagaimanapun sekolah ini bagian dari contoh di tengah-tengah masyarakat. Inovasi-inovasi yang dilakukan cukup baik, tidak boleh ada yang berjualan di depan sekolah, kantin semuanya tidak ada yang buka. Artinya apa? Ini sudah sangat memberikan contoh yang baik. Mudah-mudahan instansi sekolah-sekolah lain juga bisa mengadakan hal yang sama dan kepatuhan yang sama terhadap protokol kesehatan ini. Karena itu juga saya berharap nanti Dinas Pendidikan untuk terus memantau, mengontrol supaya kepatuhan terhadap protokol tersebut tetap berjalan dengan baik di sekolah-sekolah. Karena kita tidak ingin anak-anak dan tenaga guru itu terdampak atau terkonfirmasi COVID-19. Terima kasih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Sabhan menjelaskan, kesiapan sekolah melakukan proses belajar dengan tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Sabhan menegaskan, untuk saat ini, sudah ada 20 yang melaksanakan sistem pembelajaran tatap muka di Kabupaten Sambas, sedangkan 75 sekolah lain yang masih belum siap karena ada keraguan dari beberapa orang tua menghadapi pandemi COVID-19. Sabhan menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi setiap minggu di sekolah-sekolah. Di hari ini kami bersama Bapak Bupati kemudian Bapak Polres memantau pembelajaran tatap muka yang dimulai sebenarnya dari tanggal 4. Nah, terkait dengan apakah semua sekolah, jadi kita masih sangat-sangat terbatas. Di awalnya itu hanya ada 20 sekolah yang sudah mengisi daftar checklist aplikasi dari Kemendikbud yang menyatakan kesiapan. Jadi lewat Kemendikbud juga dilakukan validasi. Kalau sekolah yang betul-betul sudah mengisi dan lengkap itu, nah itu dari Kementerian Pendidikan menyatakan siap. Nah kemudian setelah kita adakan pemantauan di Sambas ini saja, untuk jenjang SMP itu hanya 2, SD sama sekali belum ada. PAUD ada 1 di PAUD Pelangi yang di Pendopo itu juga ikut karena juga sudah siap. Di Sebawi sama sekali belum ada. Di Tebas ada beberapa, SD juga sudah ada. Nah oleh sebab itu ini satu contoh lah sekolah yang ternyata setelah dipantau memang setelah dinyatakan siap secara teknis berdasarkan aplikasi dari Kemendikbud, ternyata memang setelah kita pantau betul-betul siap. Nah ini kita harapkan nanti sekolah-sekolah yang belum mengisi daftar checklist itu untuk melengkapi dulu. Kemudian kalau memang belum lengkap kenyataannya juga jangan dulu. Nah, jadi kemungkinan tahapan-tahapan berikutnya ini untuk sekolah-sekolah yang lain ya, kalau ini melihat dari apa yang disampaikan oleh media nanti kemungkinan akan menyusul sekolah-sekolah lain. Kalau kami lihat di hari Senin kemarin itu sudah 95 sekolah yang sudah siap, tetapi nampaknya mereka ada yang kemudian memanggil orang tua dulu untuk menyampaikan persetujuannya, karena ada pernyataan dari orang tua aja ya. Bagi orang tua yang masih ragu dan tidak mau mengizinkan anaknya, sebenarnya diperkenankan untuk tetap belajar dari rumah, apakah daring atau luring. Kalau yang kami dapat dari Kongwil itu masih yang 20 sekolah itu, sedangkan yang 75 sekolah itu, nah ini mulai hari Senin kemarin itu ada yang baru memanggil pertemuan dengan orang tua. Jadi kemungkinan rata-rata itu nanti Senin depan itu pada umumnya yang sudah siap itu untuk kemudian menyusul melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetapi ini tentu nanti kita melihat perkembangan. Yang namanya COVID ini kan kita tidak bisa memprediksi hari ini bagus, hari kedepannya belum tentu juga. Nah ini nanti akan kami lakukan hasil evaluasi itu dalam minggu ini akan menjadi penentu kebijakan di minggu berikutnya. Demikian seterusnya seperti itu. Setiap minggu kami lakukan evaluasi. Ya. Di tempatnya sama, Kapolres Sambas AKBP Robertus Belarminus Heri Ananto Praktiknyo juga turut mengapresiasi pihak sekolah
yang telah disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka. Ada 2 poin penting yang kita lakukan bersama, kami dari gugus tugas kabupaten, saya, Kapolres dengan Pak Bupati. Yang pertama, kita melaksanakan evaluasi sekaligus asistensi terhadap kegiatan proses belajar mengajar yang sudah berjalan kurang lebih 3 hari. Kita melakukan asistensi secara langsung kepada pihak sekolah, kekurangannya apa, inovasi apa yang sudah dibuat. Kita sendiri sudah melihat di situ, salah satunya inovasi tidak boleh berjualan di depan. Ini salah satu bentuk inovasi yang dilakukan pihak sekolah supaya anak didik tidak berkerumun setelah pulang dari sekolah. Terus yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah kita meyakinkan kepada pihak sekolah, guru maupun anak didik, bahwa mereka bekerja, belajar tidak sendiri. Masih ada pihak yang lain yang harus berkolaborasi dari dinas kesehatan, diperhatikan terhadap protokol kesehatan ada di sekolah ini. Berarti tidak melulu hanya proses belajar mengajar, tapi ada proses protokol kesehatan yang harus kita harus meyakinkan bahwa mereka tidak sendiri. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Kepala Sekolah SMPN 1 Sambas Rumantas mengatakan bahwa siswa telah melakukan proses belajar mengajar sejak 4 Januari kemarin dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan suhu badan, setiap siswa dan guru di bawah 37 derajat Celcius. Dengan jumlah 631 siswa secara keseluruhan, Rumantas menyampaikan bahwa sistem pembelajaran menggunakan 2 shift, yaitu siswa yang belajar mulai dari pukul 7 hingga 9.20 dan shift kedua pukul 9.50 hingga 12:10. Dan tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran. Khususnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas bahwa SMP 1 Sambas akhirnya diizinkan untuk membuka pembelajaran secara tatap muka mulai tanggal 4 Januari 2021. Dan alhamdulillah sudah berjalan 3 hari, anak-anak dites melalui termogan, suhu rata-rata di bawah 30 derajat. Artinya sehat dan alhamdulillah pembelajaran dapat berjalan dengan baik, termasuk juga dengan bapak ibu gurunya sama semuanya dapat berjalan dengan baik sampai hari ini. Alhamdulillah. Sistem pembelajaran kami memang karena kelas jumlah siswa cukup besar, 631, terdiri dari 21 rombongan belajar. Jadi kami buat 2 shift. Shift pertama dari jam 7 sampai 9.20, shift kedua jam 9.50 sampai jam 12.10. Jadi sesuai dengan surat edaran bahwa di sana dipesankan bahwa sekolah bisa dibuka dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami siapkan pertama adalah ini alat termometer gun, ada 4 unit untuk dijaga di 2 pintu depan dan belakang. Biar selain itu kami juga membantu anak-anak masker, satu anak dibagi dua buah dengan harapan tadi bisa bergantian, hari ini dipakai besok cuci, begitu. Terus yang ketiga kami siapkan tempat cuci tangan di mana-mana setiap kelas 1 dan di tempat-tempat strategis tempat anak-anak lewat itu juga kami siapkan ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sambas Urai Sumadi mengatakan bahwa pihak sekolah sebelumnya telah mempersiapkan berbagai macam sarana menghadapi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Urai menyampaikan, dengan jumlah siswa 857 orang, waktu pembelajaran tatap muka dibagi 2 shift yaitu pukul 7 hingga 9 dan shift kedua jam 10 hingga 12 siang. Sekolah sudah mulai melaksanakan kegiatan tatap muka ini kan sudah selama 3 hari. Dari sebelumnya kita sudah berusaha untuk mempersiapkan persyaratan kesediaan sekolah untuk melaksanakan tatap muka, Pak. Jadi checklist yang disebutkan Pak Kadis tadi itu sudah kami laksanakan, terutama sekali penyediaan sarana prasarana dalam persiapan pembelajaran Pak tatap muka. Seperti siswa menggunakan masker, menjaga jarak, siswa yang 50% dalam kelas, kemudian mencuci tangan, tempat cuci tangannya dengan sabun-sabunnya pun kita siapkan semuanya, Pak. Jadi alhamdulillah. Kalau seluruh siswa di SMP 2 ini kan Pak jumlahnya 857 siswa. Kita bagi 2 Pak, separohnya untuk shift 1, separuh shift 2. Shift 1 itu masuk jam 7, balik jam 9. Senggang 1 jam, jam 10 shift 2 masuk sampai jam 12 Pak. Jadi kalau kelas pun dibagi 2. Shift 1 tadi yang misalnya kelas 7A 1 dia shift 1, 7A2 dia di shift 2 Pak. Nah, jadi macam kayak tenisnya Pak.
Kemudian tadi kami memikirkan sampai ke berpikir bagaimana siswa nanti bentrok ketika masuk 1 jamnya selang cukup waktu untuk anak keluar dengan anak yang akan masuk. Oh iya. Jadi tidak ada pertemuan antara siswa masuk dengan keluar jadinya. Karena jumlah siswa yang cukup ramai gitu Pak. Betul. Dari pantauan di lapangan, tampak Bupati Sambas bersama Forkopimda meninjau setiap ruang kelas untuk memastikan sekolah yang ditinjau menerapkan protokol kesehatan. Saat melakukan pemantauan, Bupati Sambas Atbah Romi Suali berpesan di hadapan para siswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan langsung pulang ke rumah setelah pembelajaran di sekolah berakhir. Pesan kami tetap untuk disiplin terhadap protokol kesehatan ya. Selalu kita memakai masker, selalu mencuci tangan. Alhamdulillah di semua tempat disiapkan sabun dan air, ini tentu sangat bermanfaat. Biasakan dan terus mencuci tangan. Kemudian hindari kerumunan. Dan saya berharap ketika nanti selesai langsung pulang ke rumah. Alhamdulillah, selamat pagi semua adik-adik untuk tetap selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Ya, untuk selalu komitmen memakai masker, menjaga jarak, dan tetap selalu mencuci tangan dengan sabun dan hindari kerumunan. Mudah-mudahan adik-adik selalu sehat, jaga daya tahan tubuh. CSM TV, Madahkannya.